Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Wahab dari kelas 12 IPS 4. Saya ini akan menjelaskan peraturan permainan bulu tangkis. Jadi dalam permainan bulu tangkis ini mempunyai nomor-nomor yang dipertandingkan, yaitu permainan tunggal dan permainan ganda. Mau ganda campuran, ganda putra maupun putri. Yang pertama itu dari lapangan. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan tunggal sangat berbeda karena dari fungsi masing-masing yang berbeda. Ada dua garis luar maupun garis dalam, dan garis belakang juga memiliki garis luar dan garis dalam. Yang pertama saya akan menjelaskan peraturan permainan dari permainan tunggal. Untuk area bidang permainan bulu tangkis dari tunggal ini, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal. Bidang area servis permainan bulu tangkis untuk partai tunggal adalah garis samping dalam dan garis belakang luar. Dan semua peraturan ini tidak boleh dilanggar. Dan yang peraturannya antara lain, kepala raket tidak boleh mengenai net. Apabila nilai pelaku servis itu 0, maka permainan akan melakukan atau menerima servis pada bidang lapangan sebelah kanan. Atau kalau memang tidak angkanya 0, biasanya dengan genap seperti 2 dan 3 dan seterusnya, seperti ada permainan servis, permainan akan melakukan servis pada bidang lapangan sebelah kiri apabila nilainya berbilangan ganjil. Jika mendapatkan poin saat bermain di lapangan, maka kedua permainan akan mengubah posisi dari bidang lapangan. Kalau pada sebelumnya berada di bidang kiri, maka ketika mendapatkan poin, ia akan berpindah ke sebelah kanan apabila genap. Peraturan penilaiannya. Setiap olahraga memiliki perbedaan dalam penilaian atau angka untuk memenangkan suatu pertandingan. Dalam pertandingan bulu tangkis memiliki peraturan tersendiri, antara lain seperti yang sudah digunakan sebelumnya, bahwa penilaian poin dari bulu tangkis ini bernilai 21. Nilai tersebut berlaku untuk pertandingan tunggal maupun ganda. Contohnya yang dimaksud poin di atas adalah jika Anda mendapatkan pertandingan di lapangan mendapatkan poin 20, dan lawan pun mendapatkan nilai 20, maka pertandingan ketika Anda bermain dan mendapatkan poin 21, Anda belum disebut sebagai pemenang. Kenapa demikian? Karena ketika poinnya sama-sama 20, maka setiap pemain harus mendapatkan 2 poin untuk memenangkan pertandingan tersebut. Jadi maksud dari contoh di atas adalah yang saya jelaskan itu, Anda akan dinyatakan menang dalam pertandingan tersebut jika nilai poinnya 20 dan 22. Jadi dalam nilai bulu tangkis ini mempunyai nilai maksimal, yaitu 30. Dan masih banyak lagi contoh peraturan permainannya. Dalam bulu tangkis, kartu kuning peringatkan keras, yaitu biasa didapatkan apabila pemain mengulur-ngulur waktu. Jika masih juga bandal, wasit boleh memberikan kartu merah. Lawan langsung mendapatkan angka. Jika pelanggaran sangat berat, pemain bisa mendapatkan kartu hitam. Seperti contoh, pemain yang didiskualifikasi dinyatakan kalah pada final Uber Cup 2008,
Firdasari dari Indonesia melawan Lulan Cina. Pemain Cina Lulan mendapatkan kartunya. Dan yang kedua saya akan menjelaskan peraturan permainan ganda. Ketika kita menservis bola kok pertama, maka harus dari bidang sebelah kanan. Pemain yang menerima kok pukulan pertama secara diagonal akan menerima servis dari bidang sebelah kanan. Pemain hanya boleh menerima bola atau shuttlecock. Shuttlecock adalah pemain yang berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang memberikan servis terhadap daerah lawan. Apabila menerima servis bukan orang yang sedang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain servis, maka poin akan diberikan kepada tim yang melakukan servis. Kayak itu disebutnya salah kamar atau tidak dipukul bolanya, koknya. Sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Itu sangat berbeda dengan permainan tunggal. Sedangkan untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping luar dan garis belakang bagian dalam. Kita harus bangga karena Indonesia mempunyai pemain tunggal yang sudah sangat terkenal di dunia. Antara lain ada Rudy Hartono, dan ada Lim Siu King dan Taufik Hidayat. Ganda putranya Indonesia mempunyai Tuntun dan Johan Wahjudi. Pemain dari putri Susi Susanti. Pemain ganda campuran Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir yang biasa kita sebut dengan Awi Butet. Oke, gitu aja, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.